umat dari buruh migran ingin punya pemimpin atau presiden yang peduli seperti Bapak Jumbur Hidayat. Assalamualaikum Pak Camat. Mohon maaf Pak, sampai kaos. Oh, nggak apa-apa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Jumbur Hidayat beserta rombongan dari Kepala BPP 2 DKI di Kampung Buruh Migran Kabupaten Wonosobo yang berada di Desa Tracap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumbur Hidayat selaku Kepala BNP 2 TKI beserta rombongan. Yang terhormat BP 3 TKI Semarang beserta rombongan. Yang terhormat Kepala Disnaker Trans Kabupaten Wonosobo, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Safari Ramadan tanpa halangan suatu apa datang di kampung buruh migran di Desa Tracap. Sambutan yang pertama Bapak Kepala Desa Tracap, Bapak Ujo. Terhormat Bapak Muhammad Jumbur Hidayat, Kepala BNP 2 TKI. Yang saya hormati Kepala BP 3 TKI Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Disnaker Trans Kabupaten Wonosobo, Bapak soal Ibu selaku mantan-mantan tenaga kerja yang berada di Desa Tracap di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Kepala Desa Tracap mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Jumbur Hidayat beserta rombongan di Desa Tracap ini. Dan kami mohon maaf karena Desa Tracap dari kunjungan yang pertama Pak Jumbur sampai sekarang perbedaannya masih kurang puas. Warga masyarakat Desa Tracap secara umumnya demi kemajuan ekonomi Pak Jumbur, karena saya yakin dengan adanya minimarket nanti bisa menggali potensi tanaman penghasilan daripada warga masyarakat. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa yang sudah berkembang di Kampung Buruh Migran ini setelah kehadiran Pak Jumbur pada saat meresmikan Kampung Buruh Migran ini. Sejak Pak Jumbur datang ke sini, kita waktu itu dikasih bantuan modal 10 juta. Jadi kita sudah realisasikan ini toko sembakonya, dan kita sudah buka 2 cabang di Tracap dan di Cikalan. Untuk peternakan ayam, tahun ini IOM membantu untuk pembangunan kandang lagi, perluasan kandang lagi, karena akan dapat bantuan dari Pemda Wonosobo dalam ini adalah Dinas Peternakan akan membantu 500 ekor ayam lagi, kemudian kambing 100 ekor lagi. Kemudian IOM juga akan membantu kambing di Kecamatan Kalimbawang sejumlah 150 ekor lagi. Di Wadas Lintang juga, Kecamatan Wadas Lintang juga akan dibantu IOM. Totalnya kurang lebihnya itu ada 459.500.000 yang dibantu oleh IOM. Nah, dan alhamdulillah Desa Buruh Migran ini menjadi desa tujuan untuk riset teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan riset. Ada UGM, kemudian UNS, kemudian UNES, dan dalam waktu dekat ini akan ada dari UNES lagi sama UGM lagi. Nanti juga akan ada bantuan dari Pak Jumbur karena ini bulan Ramadan, dan Pak Jumbur ingin menyumbangkan separuh rezekinya untuk memberikan bantuan kepada
mantan TKI yang cacat seumur hidup atau cacat permanen. Ada 5 orang yang di sini Pak, tetapi yang 2 tidak bisa hadir karena yang 1 sedang cuci darah di RSU. Nanti mungkin kita sama Disnaker bisa menyambai ke sana. Kemudian yang 1 karena stroke terbaring tidak bisa ke sini, dan yang menjaga hanya suaminya karena tidak punya keluarga lain. Jadi nanti ada 3 yang bisa secara simbolis yang akan dibantu oleh Bapak Jumhur. Kami buruh migran di Desa Tracap khususnya dan di Kabupaten Wonosobo hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan masih terus berharap atas kerja-kerja Bapak Jumhur yang nantinya terus untuk memperbaiki sistem perlindungan buruh migran di seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, kami berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak ke depan bisa terkabul. Terima kasih kepada Mbak Maisida Salas. Sambutan yang ketiga, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, dan dilanjutkan peletakan batu pertama minimarket atau Bumima. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kades yang masih muda, dan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Mbak Saras mendoakan supaya cita-cita saya terkabul. Saya senang sekali mendapat doa seperti itu, karena memang kita harus punya cita-cita. Cita-cita tertinggi saya tuh masuk surga. Jadi saya tadi aminnya keras sekali itu, karena memang itu tujuan kita hidup kan. Di dunia ini kan hanya lewat gitu, dan ini semua yang ada di hadapan kita ini adalah jalan untuk mencapai sana. Kalau kita gagal mengelola, gagal melangkah, tidak amanah, maka cita-cita tertinggi itu nggak tercapai. Jadi kita semua berharap dalam lintasan kehidupan yang singkat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, sehingga cita-cita kita bersama, surga yang abadi, ya kan Mas Saras, dapat kita capai. Amin. Nah, bagi saya dimanapun berada kita berjuang. Jadi saya di luar pemerintahan berjuang, saya juga di dalam pemerintahan juga berjuang. Atau nanti kalau keluar pemerintahan lagi saya juga tetap berjuang. Dan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Karena itu saya melihat Mbak Saras dan teman-teman sangat bahagia, karena saya seolah-olah melihat diri saya sendiri gitu. Punya keinginan untuk empowering terus-menerus. Yang lebih saya bangga lagi karena unsur yang sering dulu didikotomikan antara negara, masyarakat, ya, atau pasar gitu ya, itu sekarang bersatu. Jadi ada negaranya di sini diwakili Pak Camat, Pak Kades, itu kan, itu adalah perwakilan negara. Kemudian dari Disnaker Trans, ya. Terus masyarakatnya Mbak Saras dan teman-teman TKI Purna itu saling memperkuat ya, berkolaborasi, memperkuat, membentuk sesuatu yang lebih produktif. Dan itu sangat bagus sekali. Alangkah indahnya kalau kejadian seperti ini itu terjadi di banyak bidang, bukan hanya di Wonosobo, tapi di banyak tempat ya, karena sesungguhnya Wonosobo jujur saja bukan kantong TKI ya, kalau mau jujur ya, dibandingkan dengan Jawa yang lain mungkin Wonosobo belum terlalu banyak TKI, tapi sudah mempunyai langkah yang begitu bagus gitu menurut saya. Jadi tepuk tangan untuk Wonosobo dan tentunya masyarakat. Nah, padahal banyak tempat-tempat lain yang sebetulnya menjadi kantong-kantong TKI ya, kayak di Indramayu, Cianjur, Sukabumi, kemudian mungkin di Ponorogo, di Tulung Agung dan puluhan lainnya, itu jauh lebih besar angka penempatan TKI-nya dibandingkan dengan Wonosobo. Tapi mereka, saya belum melihat pekerjaan-pekerjaan konkret. Nah, malah yang saya dengar di satu tempat ada yang uang kiriman TKI-nya banyak, itu muncul banyak kafe. Jadi kafe-kafe itu
Nggak tahu mungkin sang suami nongkrong gitu dapat kiriman duit dari istrinya yang ada di Hong Kong atau di Taiwan, ya, iya kan? Nah ini kan nggak, menurut saya nggak produktif ya. Harusnya dia tuh nongkrongnya di peternakan, di minimarket, di mana gitu ya, buat pekerjaan produktif. Bukan malah nongkrong dengerin musik sambil ngerokok, dapat kiriman uang dari si istri kan? Itu nggak bener kan? Nggak bener ya. Nah ini maksud saya itu ada tuh Pak seperti itu. Walaupun memang menghidupi ekonomi, ada kafe, ada yang jualan, tapi akan lebih bagus kalau misalnya dia bikin perkebunan, kemudian peternakan, memenuhi kebutuhan sapi dan sebagainya, itu lebih bagus. Ya sekali-sekali ke kafe nggak apa-apa. Saya juga suka sambil nongkrong itu ya Pak ya, ngobrol-ngobrol tentang masa depan boleh juga, nggak apa-apa itu. Cuman kalau keterusan nggak jadi repot. Nah ini yang seperti ini saya rasa memang tugas negara ya, untuk menduplikasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, dan saya senang bahwa sekarang sudah bisa menjadi pusat belanja lah gitu ya buat teman-teman sekitar. Dan sebentar lagi mau dibangun minimarket, Bumi Mart ya, luar biasa. Nanti kalau udah skalanya besar, Bumi Mart itu bisa aja menjadi sesuatu yang serius tuh di berbagai titik ya. Ada logonya yang bagus, kayak Alfamart, Indomart, itu kan bisa ya. Nah, ini Bumi Mart, itu nggak mustahil, nggak mimpi. Dulu orang Starbucks itu juga awalnya cuma satu warung gitu. Sekarang udah ribuan, ada berapa ribu, 10.000 kalau nggak salah itu. Berapa ribu warung gitu. Jadi itu semua dimulai dari satu. Kalau ini bagus, Mbak Saras amanah, uangnya nggak boleh dipakai untuk hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi misalnya, ini akan berkembang terus. Jadi saya sangat senang sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin menghimbau ya kepada semua pemangku kepentingan bahwa sekali lagi TKI itu atau TKI ya, itu atau TKI Purna ya, itu sebetulnya orang-orang yang sangat luar biasa potensinya, itu penting. Ibu pernah jadi TKI ya? Ada mau jadi TKI ya? Semangat terus kan? Semangat. Nah, coba lihat wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang dengan penuh optimisme menatap masa depan. Ini nggak banyak orang Indonesia yang punya wajah-wajah seperti ini. Ya, cantik, sumringah, kayaknya lebih optimis melihat masa depan. Ini wajah-wajah ini harus dipelihara. Ini karena aset, modal utama itu wajah-wajah yang ingin berubah ya. Ingin berubah dari miskin tidak miskin, dari papa menjadi tidak papa, dari lemah menjadi kuat. Ini wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang harus kita pelihara. Bukan wajahnya maksud saya, orangnya. Ya, kalau pelihara wajah urusan mbak-mbak lah, ya kan lebih apa. Tapi orang-orang seperti mbak ini harus dipelihara karena ini modal. Bagaimana bangsa mau maju kalau orang-orangnya nggak mau maju? Kan nggak mungkin ya. Apa mungkin mbak bisa maju kalau mbak nggak mau maju? Nggak bisa. Apa bisa koperasi ini maju kalau pengurusnya nggak mau maju? Nggak bisa. Itu aset, sekali lagi aset. Jadi tolong Bu Arini ya, panggil tuh stakeholder yang terkait dengan TKI, orang-orang yang punya kemauan seperti ini tolong dibantu ya. Jadi nggak dibantu pemerintah aja maju kan gini Pak ya. Harus kamu kira-kira banyak lah kamu dibantu mungkin ya, ada nggak dibantu banyak maju. Di Lampung ada pasar TKI nggak dibantu sama pemerintah maju, di beberapa tempat tidak dibantu pemerintah maju. Masa seperti itu? Harusnya pemerintah juga ikut bantu ya. Jadi doakan saja semoga lebih banyak lagi orang yang terkait dengan TKI, khususnya pemerintah ya, itu bisa saling mendukung dalam memelihara hasrat keinginan untuk maju dari TKI Purna dalam kegiatan bisnis. Jangan kembali lagi ke luar negeri bekerja. Usul saya, urus saja anak di sini, susui anak, ya, kelonin suami yang baik, ya, bercinta yang indah dengan mereka para suami, ya, karena itu adalah ibadah, betul kan? Ya, kemudian biarkan suami tangan dan kakinya luka karena mencangkul, karena membajak sawah, karena membuka peternakan, karena mengarit, daripada Anda pergi ke luar negeri kemudian bisa menimbulkan masalah
anak-anak juga masalah Anda di luar negeri. Setuju begitu ya? Kita berkembang maju di negeri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan peletakan batu pertama oleh Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Jangan lebih. Batu cetak dulu ini kan. Tumpahin aja dulu, buang. Air lagi. Ibrahim, Akbar. Nah, coba dikit lagi. Mas, ini mas. Biar afdol. Mana ibunya? Centang. Ini aktivis, jadi enggak kagok. Alhamdulillah. Dah. Berdoa ya, saya memang berdoa. Pak Mahmud. Karno. Berdoa supaya berkah. Mud, doa Mud. Supaya ini berkah Mud. Minimarketnya sukses. Barik ala Muhammad wa ala ali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Goyokannya ya. Nah, ini bantuan dari pemerintah. Ini kenapa? Istrinya? Oh iya. Semoga ini ya. Yang dua ya, titipin aja. Ya. Ayo. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau bisa udah jadi tuh. Assalamualaikum. Semangat untuk berubah, memperbaiki dirinya sehingga tidak mau miskin, tidak mau papa, itu bisa terpelihara dengan mereka bisa mengembangkan usaha di tanah air sehingga mereka tidak perlu lagi berangkat ke luar negeri. Itu sebetulnya yang diharapkan, dan di desa ini sudah terbukti ada kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, tadi ada koperasi yang modalnya cuma kecil tapi sudah berkembang, bahkan sudah ada dua tempat ya. Dan kemudian sekarang dapat dukungan untuk membangun minimarket ya. Ini semuanya bisnis, dan pada dasarnya Indonesia itu lahan bisnis yang bagus. Nah, lahan bisnis yang bagus ini harus dikerjakan oleh tangan-tangan Indonesia, diutamakan tangan-tangan orang Indonesia dan modal-modal orang Indonesia. Kalau kita punya niat, kita kerjasama, berkolaborasi, pemerintah, swasta, LSM ya, bersama-sama, itu saya rasa tidak ada alasan bangsa ini untuk tidak bisa mengembangkan perekonomiannya. Pak, terkait
antara lain sudah disampaikan kepada teman-teman tadi. Dari Bro Migran